Halo, assalamualaikum. Nah, ini lanjutannya ya. Berhubung saya sudah menyelesaikan materinya, jadi saya di sini semua materinya sudah terchecklist alias sudah selesai. Dan di sini saya diantarkan ke pos tes gitu. Jadi pos tesnya yang tadinya terkunci sudah terbuka. Nah, jadi sudah menyelesaikan materi harus sudah dicek seperti ini baru kalian bisa membuka kuncinya. Jadi saya mengerjakannya ini malam ya, membuka kelasnya antara jam 6. Nah, jadi buat kalian yang mau mengikutinya boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa, saya hanya sekedar sharing. Jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan nilai yang lebih besar, berarti kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Mohon maaf ya, di sini nilainya tidak 100%, 100, tapi tidak apa-apa lah ya kalau untuk saya. Tapi buat kalian yang ingin 100, kalian harus belajar lagi. Dan saya tidak menyarankan kalian melihat ini gitu, karena nilai saya di bawah 100. Nah, kalau misalkan gimana sih kalau misalkan nilai saya itu di bawah 60 atau tidak lulus gitu. Jadi kan kalau di bawah 60 itu berarti tidak lulus. Apakah saya bisa mendapatkan insentif? Tentu bisa. Jadi kalian itu bisa mendapatkan insentifnya walaupun tidak lulus. Yang penting kalian dapat sertifikatnya. Jadi yang penting itu kalian menyelesaikan pelatihannya. Sebelumnya saya mau ngasih tahu ke kalian bahwa email itu sangat penting ya. Jadi pastikan email kalian itu sama dengan prakerja. Kenapa? Supaya lebih cepat sertifikatnya itu muncul di dashboard. Dan jangan lupa kalian harus memastikan bahwa emailnya itu sama persis dengan prakerja dan emailnya itu tidak ada yang tipe. Kalau kom aja jadi kon itu bisa berpengaruh ya. Jadi pastikan kalian itu harus melihat email dengan baik-baik, menulis emailnya itu dengan baik-baik. Jadi saran saya, kalian cari aman aja ya, emailnya itu harus sama agar lebih cepat sertifikatnya itu muncul di dashboard gitu. 1 hari itu udah ada di dashboard. Dan yang penting itu sertifikat kalian itu harus sama dengan nama akun prakerja. Kalau misalkan akun prakerjanya beda dengan sertifikat, itu insentif kalian itu akan terkendala. Jadi pastikan nama kalian itu sama dengan prakerja, dan email kalian itu tidak boleh tipe ya, karena banyak ya kejadian kalau yang tipe itu susah untuk voucher, jadi susah juga untuk masuk kelas gitu. Sebenarnya bisa saja ya kalian menggunakan email yang lain. Yang penting itu, yang sangat-sangat penting itu kalian harus nama prakerja sama sertifikatnya itu harus sama. Kalau tidak sama, kalian tidak akan mendapatkan insentif. Jadi pastikan nama kalian nanti di sertifikat dan juga di prakerja itu sama. Nah, kenapa saya anjurkan email itu harus sama agar tidak ada kendala dalam menunggu sertifikat itu muncul di dashboard gitu. 1 hari 2 hari itu sudah ada lah gitu. Cuman gimana kesabaran kitanya aja.
Jadi sepengalaman saya kalau misalkan emailnya sama itu 1 hari itu sudah ada gitu. Tapi itu tergantung sistem ya, tergantung bagaimana sistemnya gitu, karena kan kadang ada error-nya, kadang enggak gitu, kadang lancarnya itu sih tergantung itu. Kalau misalkan kalian sudah terlanjur memakai email yang lain juga tidak apa-apa, itu bisa aja gitu, boleh-boleh saja, yang penting itu nama sertifikatnya. Jadi saya sarankan kalau misalkan kalian mau buat akun luar sekolah, jadi buat akunnya itu, daftarnya itu lewat Google, jadi langsung aja klik Google gitu, supaya kalian tidak usah mengetik email kalian, jadi kalian hanya perlu membuat password gitu. Kenapa? Karena banyak gitu dari yang lain itu password emailnya, bukan passwordnya, emailnya itu salah ketik gitu atau tipe gitu, sehingga membuat mereka itu sulit masuk kelas gitu. Kenapa? Karena bingung pas keluar kan tiba-tiba keluar dari luar sekolah dan mau masuk itu masukkan ke Google tidak ada gitu, salah mulu, masukin email dan kata sandi salah mulu. Nah, jadi itu sih kendalanya kalau di luar sekolah. Jadi kita harus benar-benar membuat akunnya itu sesuai dengan email yang memang sudah ada di HP kita. Jadi kalau misalkan mau membuat mendadak atau masuk secara mendadak itu agak susah. Jadi harus langsung ke akun Google-nya, harus dikaitkan gitu. Makanya saya sarankan seperti itu supaya kalian tidak ada kendala kalau misalkan mau masuk kelas itu susah, mau mengerjakan itu susah, sedangkan kalian sudah membeli pelatihan. Apalagi kalau misalkan tidak bisa diperbaiki itu kan fatal ya, insentif tidak akan cair dan kalian akan malas gitu, bingung. Nah, setelah kita menyelesaikan post test ini, kita akan tahu nih nilai kita itu berapa. Jadi kita langsung pencet saja. Nah, di sini nilai saya 60 ya, artinya lulus. Kalau di bawah 60 berarti tidak lulus. Nah, jadi setelah itu kita harus mendownload sertifikatnya. Nah, di sini itu ada catatan sertifikat yang akan dilaporkan ke prakerja, adalah sertifikat ujian yang pertama kali dilakukan. Nilai tidak akan berpengaruh pada pencairan insentif prakerja. Nilai akhir bisa diperbaiki dengan remedial. Sertifikat bisa didownload setelah mengisi rating dan ulasan.
Nah, jadi kalian jangan takut ya, kalau misalkan nilai kalian di bawah 60 atau tidak lulus, kalian akan tetap mendapatkan sertifikat dan juga insentifnya. Nah, setelah itu kita harus mendownload sertifikatnya. Kalau misalkan kita tidak mendownloadnya, sertifikatnya itu tidak akan muncul ya, atau progresnya itu tidak akan 100%. Nah, kita harus mengisi rating dulu sebelum mendownloadnya, rating dari luar sekolah ya. Setelah itu kita download deh sertifikatnya. Nah, pastikan kedua sertifikat ini kalian mendownloadnya ya. Setelah di-download, kita hanya menunggu ya, menunggu sertifikatnya itu muncul di dashboard. Dan pengalaman saya, 1 kali dalam sehari itu atau setelah 24 jam itu sertifikatnya itu sudah muncul di dashboard. Tuh, jadi sudah muncul di dashboard. Nah, di sini setelah saya melihat bahwa sertifikatnya sudah muncul di dashboard dan ternyata saya disuruh untuk mengisi ulasan, dan setelah mengisi ulasan itu beberapa jam atau setengah hari itu sudah muncul jadwal insentifnya. Oke, segitu dulu ya, semoga ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.